Di kota ini, musim dingin bukan sekadar cuaca. Ia adalah ujian hidup yang berlangsung setiap hari, tanpa jeda, tanpa ampun. Ketika sebagian orang berlindung di balik dinding hangat, ada manusia yang harus melangkah keluar sendirian, dengan tubuh renta, menghadapi udara beku yang mampu menghentikan napas dalam hitungan menit. Usia tak lagi muda, tulang melemah, langkah melambat. Namun setiap pagi, pintu rumah tetap terbuka dan tubuh itu kembali menatap dunia yang diselimuti es. Di Yakutsk, suhu dapat turun hingga minus 60 derajat. Angin terasa seperti pisau, salju menutup jalan, dan satu kesalahan kecil bisa berujung pada kematian. Tak ada sorak, tak ada perhatian, hanya jejak kaki di salju, napas yang membeku di udara, dan kesunyian yang menemani hari-hari panjang. Bertahan hidup di usia senja bukan hanya soal fisik, tetapi tentang melawan kesepian dan waktu yang terus berjalan. Inilah kisah tentang usia 80 tahun, tentang hidup sendirian di Yakutsk, kota terdingin di dunia, tentang manusia yang menolak menyerah, meski dingin berusaha merenggut segalanya. Yakutsk bukan kota biasa. Selama berbulan-bulan, kota ini terkunci dalam musim dingin ekstrim. Matahari muncul singkat, lalu menghilang di balik langit pucat. Suhu yang sangat rendah bukan hanya mematikan bagi tubuh, tetapi juga mengubah cara manusia hidup, bergerak, dan bertahan. Di sini, udara dingin bukan sekadar rasa tidak nyaman. Ia menembus pakaian, membekukan kulit, dan membuat setiap aktivitas sederhana menjadi berisiko. Bagi orang muda, dingin ini sudah berat. Namun bagi lansia, setiap langkah keluar rumah adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Jalanan tertutup es, logam membeku saat disentuh, dan kesalahan kecil, seperti terlambat mengenakan sarung tangan, dapat berakibat fatal. Ambulans tidak selalu bisa datang cepat. Bantuan tidak selalu dekat. Dalam kondisi seperti ini, usia senja bukanlah keuntungan, melainkan tantangan besar. Namun, di tengah kota yang tidak ramah ini, masih ada manusia lanjut usia yang memilih bertahan sendirian, tanpa pengawasan, tanpa perlindungan khusus. Yakutsk menjadi saksi bisu bagaimana ketahanan manusia diuji, bukan hanya oleh dingin, tetapi oleh waktu dan kesendirian. Bagi lansia ini, bertahan hidup bukan tentang keberanian besar, melainkan tentang rutinitas kecil yang harus dilakukan setiap hari. Saat matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, ia sudah bersiap keluar rumah. Bukan untuk berjalan-jalan, tapi untuk memastikan dirinya masih bisa hidup hari itu. Setiap langkah di luar rumah adalah pertaruhan. Udara sedingin ini mampu membekukan kulit hanya dalam hitungan menit. Tangannya berlapis sarung tangan tebal, wajahnya tertutup rapat, namun dingin tetap menembus perlahan tanpa kompromi. Ia harus mengambil air, memeriksa kayu bakar, dan memastikan pemanas tetap menyala. Satu kelalaian kecil saja bisa berarti malam terakhir. Di usia senja, tubuh tak lagi sekuat dulu. Sendi terasa kaku, napas lebih pendek, dan keseimbangan mudah goyah di atas es. Namun, tidak ada pilihan lain. Tidak ada keluarga yang menunggu. Tidak ada bantuan yang datang setiap hari. Kesendirian di tempat ini bukan soal perasaan, melainkan kondisi nyata yang harus diterima agar bisa bertahan. Di Yakutsk, bertahan hidup bukan tentang berapa lama seseorang ingin hidup, tetapi tentang seberapa disiplin menjaga rutinitas. Dan bagi lansia ini, setiap hari yang berhasil dilewati adalah kemenangan kecil melawan dingin yang tak pernah lelah mencoba merenggut nyawa. Di usia 80 tahun, tubuh tidak lagi bekerja seperti dulu. Gerakan menjadi lebih lambat, tenaga cepat habis, dan rasa dingin terasa jauh lebih menyiksa dibandingkan saat muda. Di suhu sedingin ini,
Rasa nyeri pada tulang dan sendi bukan lagi keluhan sesekali, melainkan teman sehari-hari yang tak bisa dihindari. Namun tantangan terbesar bukan hanya pada fisik, melainkan pada pikiran. Kesendirian yang berlangsung bertahun-tahun perlahan menggerus mental. Tidak ada suara manusia lain, tidak ada obrolan hangat, tidak ada yang memastikan ia baik-baik saja setiap pagi. Di tengah sunyi dan dingin, rasa takut sering datang diam-diam, terutama saat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Saat badai salju datang, dunia seolah berhenti bergerak. Jalanan menghilang tertutup es, suara angin meraung di luar rumah, dan waktu terasa berjalan sangat lambat. Dalam kondisi seperti ini, lansia ini hanya bisa mengandalkan pengalaman hidupnya sendiri. Ia tahu kapan harus tetap di dalam rumah, kapan harus keluar meski tubuh menolak, dan kapan harus menerima bahwa alam selalu lebih kuat dari manusia. Di Yakutsk, bertahan hidup di usia senja bukan soal melawan alam, melainkan memahami batas diri. Dan setiap hari yang berhasil dilewati adalah bukti bahwa ketahanan mental sama pentingnya dengan kekuatan tubuh. Untuk bertahan hidup di suhu ekstrim, lansia ini mengandalkan rutinitas yang nyaris tak pernah berubah. Setiap pagi dimulai dengan persiapan yang sederhana namun krusial. Lapisan pakaian dikenakan satu persatu, bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk keselamatan. Kesalahan memilih pakaian bisa membuat tubuh kehilangan panas hanya dalam waktu singkat. Aktivitas di luar rumah dilakukan secepat mungkin. Mengambil kayu bakar, membersihkan salju di sekitar pintu, atau berjalan perlahan menuju sumber kebutuhan harian dilakukan dengan perhitungan matang. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus kembali masuk, dan kapan tubuhnya sudah memberi peringatan untuk tidak memaksakan diri. Di suhu seperti ini, kelelahan kecil bisa berujung pada bahaya besar. Makanan juga bukan soal variasi, melainkan soal energi. Hidangan sederhana yang tinggi lemak dan hangat menjadi andalan untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Minuman panas selalu disiapkan, bukan untuk kenikmatan, tetapi untuk menjaga fungsi tubuh tetap berjalan normal di tengah udara yang membekukan segalanya. Di balik semua itu, pengalaman puluhan tahun hidup di Yakutsk menjadi senjata terkuatnya. Ia tidak melawan dingin, tidak menantangnya, tetapi hidup berdampingan dengannya. Setiap hari adalah latihan bertahan hidup, dan setiap rutinitas kecil adalah garis tipis antara selamat dan menyerah. Di Yakutsk, kematian tidak selalu datang dalam bentuk kecelakaan besar. Ia sering hadir lewat kesalahan kecil yang terlihat sepele. Sarung tangan yang terlupa, resleting jaket yang tidak tertutup rapat, atau berhenti terlalu lama di luar rumah bisa membuat tubuh kehilangan panas lebih cepat dari yang disadari. Pada usia senja, tubuh tidak lagi memberi toleransi kedua. Bagi seorang lansia yang hidup sendirian, risiko itu berlipat ganda. Jika terpeleset di salju, tidak ada yang langsung menolong. Jika jatuh sakit, tidak selalu ada tenaga untuk meminta bantuan. Dingin memperlambat reaksi tubuh, membekukan rasa sakit, dan seringkali membuat bahaya terasa datang terlambat. Di Yakutsk, kekuatan tidak selalu terlihat dari otot atau suara lantang. Ia hadir dalam diam, dalam keteguhan hati seseorang yang memilih untuk tidak menyerah. Meski dunia di sekelilingnya terasa dingin, sepi, dan perlahan menjauh. Bertahan hidup pada akhirnya bukan hanya soal tubuh yang kuat, tetapi jiwa yang tidak runtuh oleh kesendirian. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan manusia tidak selalu tampak dalam hal besar. Ia hadir dalam ketekunan, dalam keberanian menghadapi hari esok, dan dalam kemampuan untuk tetap berdiri meski sendirian. Di balik salju dan es yang membungkus kota ini, ada jiwa-jiwa yang memilih untuk tidak runtuh. Dan mungkin
Di sanalah makna bertahan hidup yang sesungguhnya. Bukan tentang seberapa hangat tempat kita tinggal, tetapi seberapa kuat kita menjaga harapan. Bahkan ketika dunia terasa dingin, sunyi, dan seolah ingin memadamkan segalanya.